Baik, silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Eho turunin, mati ehonya. Kalau turunin, mati dia. Gak ada eho sama sekali. C. Aman. Oke, silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Materi kita terkait dengan ini, bukti akurat Kristen antikristus. Silakan. Halo Bang. Halo Katolik Protestan. Islam. Silakan, tema bukti akurat Kristen antikristus. Silakan. Saya Islam Bang. Terus buat apa? Islam ketemu Islam bahas antikristus gimana ini? Enggak, cuman saya sering nonton labnya Bang, Masya Allah. Enggak, sekarang itu temanya kita ingin diskusi dengan orang-orang teman-teman kita Kristen. Iya Bang. Gimana dong? Turun aja Bang. Oke, sip. Terima kasih Bang. Sama-sama, terima kasih juga Anda sudah mengerti. Teman-teman muslim, mohon untuk tahan. Kita ngundang yang non-muslim, bukan yang muslim. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam Zuma. Waduh, ketemu lagi nih. Iya, halo juga. Apa kabar? Baik, sehat. Selama masih muslim, insya Allah sehat. Kita sapa dulu. Halo saudara Mika, semangat malam. Malam. Katolik Protestan, Muslim, mau ngapain? tapi lebih ke Kristen. macam Muslim, tapi ke adat. Saya hidup dengan lingkungan adat. Maksudnya? Adat Iya, maksudnya adat. dengan saya kan Muslim, tapi lingkungan saya dengan adat begitu. Oh, bukan muslim berarti Islam. Iya, saya Islam, tapi Bukan Muslim. kebanyakan saya Muslim, Lah. tapi macam begini saya coba abang dengar dulu. Macam saya punya keyakinan bahwa saya kan memang lahir sejak Islam. Saya ini Islam, tapi didoktrin kayak macam bagaimana sih dengan adat begitu, adat gental begitu. Iya, berarti bukan muslim, KTP Islam, tapi Ya. animisme. Itu Ya, bukan muslim, Islam tok KTP-nya. Tapi perilaku sehari-hari bukan muslim, tapi menganut animisme, lebih percaya kepada apa yang diajarkan nenek moyang. ya. Oke, terus apa yang Anda ingin sampaikan? Tema kita bukti akurat Kristen antikristus. Apa yang itu yang di atas dulu baru saya. Memang ini kira-kira tema ada hubungannya dengan Anda? Kalau soal tema tidak ada. Oh, nggak ada. Ya udah, kalau gitu cuci Saya piring mau dulu. Cuci piring dulu di bawah. Kau sok tahu kali. Udah tahu temanya bukan untuk kau naik pula di sini. Macam kau hebat kali. Ayo, Bung, silakan. Ya Zuma, Iya, apa temanya? tuh
sudah tertulis. Nggak nampak mana kacamata tadi. Kacamata anak ada. Apa itu baca? Kecil mana apa? Tulisannya tuh. Kecil ya? Makanya aku besarin. Aduh. Oh, udah besar. Masih nggak nampak kecil tuh. Bukti Kristen antikristus. Silakan tanya sama saya, kok bisa Kristen antikristus? Yang di YouTube aman kan, teman-teman? Kristen antikristus. Ya. Maksudnya? Antikristus itu adalah yang tidak percaya kalau Yesus itu berasal dari Allah. Tidak percaya Yesus itu berasal dari Allah. Ya. Yang tidak percaya siapa? Kristen. Kristen. Kenapa Kristen tidak percaya? Buktinya dia Tuhan kan? Buktinya dia Tuhan kan? Ya, berarti Anda tidak percaya kalau Yesus itu berasal dari Allah, tapi Anda percaya Yesus itu Allah. Makanya dituhankan. Sedangkan antikristus adalah mereka yang tidak percaya kalau Yesus itu berasal dari Allah. Paham tidak sampai sini? Yesus itu bukan Allah, Yesus itu Tuhan. Maafnya. Dan Yesus juga bukan dari Allah. Yesus sendiri yang Tuhan. Itulah yang disebut antikristus. Antikristus itu yang tidak percaya kalau Yesus itu berasal dari Tuhan. Itu antikristus. Kenapa kalian menuhankan Yesus? Karena kalian menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Betul? Tidak, Yesus itu bukan berasal dari sana sini. Yesus itu adalah induknya, sumber. Raiman rasa. Coba Anda baca. Dan setiap roh, setiap manusia yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, maka orang itu adalah antikristus. Itu dalil 1 Yohanes 4 nomor 3. Kuulang lagi, Yesus itu berasal dari Tuhan atau tidak? Yesus itu berasal dari Tuhan atau tidak? Yesus itu ya Tuhan sendiri. Itulah antikristus. Makanya dikatakan Yohanes kepada murid-muridnya, waspadalah. Dikatakan gini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Roh di sini manusia. Ujilah setiap roh yang datang, apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Sebab banyak nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal demikianlah kita mengenal roh dari Allah atau roh Allah. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah.
Demikianlah kita mengenal roh Allah. Demikianlah kita mengenal roh Allah, bahwa setiap manusia yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, maka orang itu berasal dari Allah. Dan setiap roh, setiap manusia yang tidak mengaku Yesus tidak datang, tidak berasal dari Allah, maka roh itu adalah antikristus. Nah, saya ulang lagi. Yesus itu berasal dari Allah atau Yesus itu Allah itu sendiri? Kadang-kadang itu lebih masalah generasi. Yesus itu berasal dari Tuhan atau Tuhan itu sendiri? berasal dari Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Iya. Ya, bisa Tuhan, bisa dua-duanya. Iya. Saya bingung dengan Zuma nih, macam biasanya. Ada ya teman-teman. Yang disebut antikristus adalah dia yang tidak mengaku Yesus itu berasal, punya asal. Dari mana asal Yesus? Dari Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan. Ya, betul. Nah, kenapa Anda tuhankan Yesus sementara dia berasal dari Tuhan? Karena Garu. Kalau berasal dari Tuhan, dia bukan Tuhan. Ah, dia dua, utusan atau hamba. ah, sekarang Yesus kenapa dituhankan? Yesus dituhankan karena Yesus itu firman Allah. Iya. Firman Allah itu berarti berasal dari Allah. Firman itu punya asal, yaitu Allah. Disebut firman, pernyataan, karena sampai kepada para nabi. Jadi Kristen antikristus. Kenapa? Karena Kristen menyembah Yesus. Segala sesuatu yang disembah itu Tuhan. Yang namanya Tuhan tidak punya asal, sebab Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri. Nah, sementara 1 Yohanes 4 nomor 3, antikristus adalah setiap roh, setiap manusia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang atau berasal dari Allah, maka roh itu adalah roh antikristus. Bagaimana Islam tidak selama ini tidak teriak-teriak untuk menyadarkan kalian? Karena memang kalian adalah antikristus. Ya, kadang-kadang itu membuat bingung sih. dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Bingung. Siapa yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada dan menjadi tidak ada? Kadang-kadang Siksa anak gunung. Siksa anak gunung ini orang. Masalah generasi. Udah ku bilang kan, kalian ini antikristus, kalian nggak percaya. Nggak mungkin kau yang antikristus Bang Zuma. Udah ku bilang kawan, kalian itu anti Yesus. Cuman karena terlanjur ngaku sebagai pengikut, padahal sebenarnya kalian bukan pengikut Yesus, kan tuh anti, makanya diusir nanti. Nyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Tapi lagi-lagi kalau ditanya, kami yang salah, kami yang menyesatkan, kami yang ini dan itu. Padahal dalil udah jelas sekali mengatakan seperti itu, masih juga dibantah. Kita naikkan ya yang lain ya. Oke? Oke Bang? Halo. Ada susah dia ngomong.
Ya, silakan Oh, iya. pada teman. Yes. Siap. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan. Paulus telah melakukan pergeseran teologis yang sangat signifikan dari pilar utama ajaran Yesus. Yesus, yang merupakan seorang Yahudi taat, datang untuk menegakkan hukum Taurat dan mengajarkan ketauhidan murni, yaitu menyembah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Namun, Paulus yang tidak pernah hidup bersama Yesus justru merombak pondasi tersebut dengan membatalkan kewajiban menjalankan hukum Taurat, seperti sunat, dan larangan memakan daging babi, serta mempopulerkan doktrin baru bahwa keselamatan hanya didapat melalui iman kepada kematian dan kebangkitan Yesus sebagai penebus dosa. Oleh karena itu, penyebutan antikristus dalam konteks analisis perbandingan agama merujuk pada sikap yang menentang, mengubah, atau menyelisih ajaran asli yang diteladankan oleh Sang Kristus atau Mesias itu sendiri. Ketika ajaran tauhid dan hukum syariat yang diajarkan Yesus digantikan oleh doktrin Trinitas, konsep dosa waris dan penebusan dosa ciptaan Paulus, maka secara sistematis sosok Yesus yang asli sebagai pelaksana hukum Taurat telah dihilangkan. Kekristenan modern yang berkembang hari ini pada dasarnya adalah Paulinisme atau ajaran Paulus, bukan ajaran murni Yesus Kristus. Memahami perbedaan ini sangat penting agar kita dapat membedakan mana kebenaran wahyu ilahi yang disampaikan para nabi dan mana ajaran asli hasil konstruksi pemikiran manusia. Halo, semangat malam. Halo. Selamat malam. Katolik Protestan. Halo Bang. Katolik Protestan. Katolik. Buka kameranya Bang. Bisa suaranya agak dibesarin sedikit. Oke, baik. Suaranya kecil. Masih kecil, Pak. Masih. Lagi ngudut. Ya. Cuma Yen tutup kamera, lagi ngudut. Iya, silakan. Nanti ini Bang Ifran nanti naik lagi Bang. Iya, silakan Bung, suaranya udah bisa dikerasin sedikit. Ya. Apa? Kecil, suaranya kecil. Kecil, kan? Iya, Apa? Sudah bisa? masih kecil. Sudah bisa tidak? Nah, itu udah ada besar. Silakan. Oke, saya mau tanya Abang. Iya, Menurut Abang, Islam agama yang paling benar? iya. Oke. Jadi kitab suci itu orang yang anti Kristus atau palsu? Gimana Bang? Gimana? Ada suara kresek. Kitab suci itu tidak benar menurut Abang. Kitab suci mana? Kitab suci itu kitab Alkitab. Oh, kalau dikatakan itu firman Tuhan, ya bukan. Tapi kalau dikatakan karya manusia yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, ya kita hargai. Itu benar. Tapi kalau sampai status sebagai firman Tuhan, langit dan bumi, enggak. Untuk dikenali Yesus aja enggak, apalagi sebagai status firman Tuhan. Oke, sekarang saya mau tanyakan logika Abang. Ya. Kecil suaranya Bang. Saya mau tanya logika Abang. Boleh. Oke. Kalau Yesus itu sudah datang dan murid-muridnya Yohanes, Markus, Lukas yang menulis Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitab itu sudah ada yang saksi mata Yesus itu murid-murid Yesusnya.
Matius, Lukas, Yohanes, mereka itu semua saksi mata Yesus. Jadi mereka yang tulis Alkitab itu, jadi sudah 6 abad, 7 abad baru Al-Quran itu datang. Ya, saya jawab. Sudah resmi, sudah secara resmi sudah disimpan oleh murid-muridnya. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan mereka harus tertulis dalam kitab suci itu. Artinya dalam Al-Quran itu datang pada abad ke-6 ke-7. Apakah Al-Quran itu yang lebih benar atau kitab suci yang orang-orang yang saksi mata dengan tidur dengan Yesus, berjalan dengan Yesus itu palsu? Saya tanyakan di mana logikanya? Iya, Anda suaranya kecil, Abang, kecil. Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Nabi Muhammad tidak ada di TKP, tempat kejadian perkara. Nabi Muhammad tidak ada pada saat Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya. Jaraknya ratusan tahun, jauh, kurang lebih 600 tahun. Tapi Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari Sang Yang Maha Menyaksikan, yaitu Allah. Allah yang menyaksikan segala sesuatunya yang terjadi terhadap Yesus, memberitakan kemudian kepada Yesus. Yesus menceritakan di dalam Yohanes 16 nomor 12, 13, 14, ketika datang roh kebenaran itu, dia akan mengingatkan engkau terkait apa yang pernah kukatakan kepadamu. Dan ketika ia datang, ia memuliakan aku. Nah, Nabi Muhammad memang gak sesaman Yesus, tapi informasi tentang Yesus Nabi Muhammad dapatkan dari langit. Yang Maha Menyaksikan yang menyampaikan kepada beliau melalui Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Nah, sedangkan Bible memang sesaman Yesus, sesaman, tapi tidak dikenali oleh Yesus. Catatan mereka tidak mendapatkan verifikasi, tidak mendapatkan validasi, tidak ada legitimasi pengesahan dari Yesus, itu nggak ada. Tetapi memang hidup di zaman-zaman Yesus. Catatan mereka bukan dari Tuhan, tetapi dari hasil penyelidikan dan kesaksian-kesaksian orang-orang yang tidak diketahui siapakah orang yang menjadi sumber materi mereka. Contoh Lukas. Lukas menceritakan tentang Yesus. Yesus diceritakan oleh Lukas. Lukas tahu dari mana informasinya? Dari Tuhan? Bukan. Lalu dari mana? Kesaksian-kesaksian orang-orang yang tidak dikenali. Dikumpulkan Lukas, disusun Lukas, lalu dipersembahkan kepada Theophilus. Lebih akurat yang dari Yang Maha Menyaksikan daripada dari manusia. Jadi begini, suaranya kecil. Begini. Ya. Tadi Muhammad lebih tahu kehidupan Yesus. Nabi Muhammad nggak tahu. Nabi Muhammad nggak melakukan penelitian. Nabi Muhammad mendengarkan dari Allah melalui Roh Kudus. Dari mana dia tahu kehidupan Yesus selama ini? Lah, kan udah aduh, Anda nggak punya kuping ya? Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah melalui Roh Kudus. Peristiwanya terjadi di mana? Terjadi pada masa Yesus datang di tengah kaumnya Bani Israel. Anda ngerti tidak? Apa yang dituliskan Al-Quran adalah pernyataan Roh Kudus kepada Nabi Muhammad melalui apa yang disaksikan oleh Yang Maha Menyaksikan, lalu diceritakan kepada Nabi Muhammad. Nih, saya simpulkan, nabiku jauh dari masa Yesus, tapi informasi yang datang kepada nabiku berasal dari Allah, dari Tuhan. Lukas, jaraknya antara Yesus dengan Lukas ditulis antara tahun 60-an sampai tahun 80. Lukas menuliskan itu, jaraknya memang dekat, tapi Lukas tidak ada dari Tuhan apa yang diceritakan, melainkan dari hasil penyelidikannya dia sendiri.
Kira-kira akurat mana? Dari manusia yang bersaksi atau dari Tuhan langit dan bumi? Akurat mana menurut Anda? Yang jelas sahabat tidak akurat. Ya, akurat dong. Al-Quran berasal dari Allah. Lukas berasal dari mana Lukas? Beritanya Lukas itu dari mana, Bang? Jadi Al-Quran itu dari Allah. Yes, zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Inilah wahyu, inilah cerita, inilah sejarah yang aku wahyukan kepadamu sebagai sejarah gaib yang kau tidak ada pada saat kejadian, tapi aku wahyukan, aku beritahukan, in huwa illa wahyu yuha kepadamu. Nah, Lukas menerima cerita Yesus dari mana? Siapa saksi di situ kalau Muhammad terima Al-Quran itu siapa saksi di situ? Ya, buktinya ada sampai kepada Nabi Muhammad sampai Al-Qurannya. Siapa saksi kalau dia terima Al-Quran itu siapa saksi? Ya, buktinya Al-Quran ini dari beliau. Al-Quran dari Nabi Muhammad. Jadi Anda bilang Al-Quran itu dari Allah sendiri kepada Muhammad. Jadi Iya, Allah berikan kepada dia siapa yang saksi di situ? tidak bisa ada saksi. Kok bisa ada saksi? Gimana ceritanya? Sekarang saya tanya, siapa saksi melihat Nabi Musa menerima Torah? Jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa saksi? Siapa saksi melihat Musa menerima Taurat? Oke. Garuk. Siapa, Bang? Sebut. Mungkin dari sini saya kurang apa ya? Enggak ada yang melihat Nabi Musa menerima Torah, enggak ada. Dia menerimanya di atas bukit Sinai, Gunung Sinai. Tidak ada yang naik ke atas, cuman dia sendiri. Enggak ada saksi, hanya Allah dengan Nabi Musa dan malaikat. Begitu juga Nabi Muhammad, enggak ada saksi, hanya ada Allah, malaikat dan Nabi Muhammad. Nah, Lukas, informasi dari mana Lukas terima? Dia muridnya Yesus. Siapa? Muridnya Yesus tuh. Siapa muridnya Yesus? Kalau cuma ngomong, mana buktinya? Kalau Lukas bukan murid Yesus kan? Bukan. Siapa bilang Lukas muridnya Yesus? Di mana tertulis? Tunjukkan sama saya. 10 juta kalau ada ayatnya Yesus punya murid bernama Lukas. Di mana tertulis? Satu ayat 10 juta. Jadi surat kabar yang Anda terima lantas Anda katakan itu kitab suci, itu tidak ada pembuktian akuratnya, validasinya dari Yesus. Yesus penerima firman. Yesus ada sampaikan ke Lukas gak? Nggak ada. Lukas menulis tahun 60-an. Yesus sudah tak ada di bumi. Lukas menuliskan, coba Anda lihat Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya. Setelah aku menyelidiki, maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali untukmu. Gimana dong? Hasil penelitian disusun kembali. Kalau Al-Quran, zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika. Demikianlah aku wahyukan kepadamu berita gaib terkait dengan apa yang pernah terjadi, padahal engkau tidak ada di sana, engkau tidak bersama dengan mereka. Saya tadi tanya itu kesaksian Yesus itu. Ya, siapa yang menyaksikan Lukas menerima berita-berita itu? Paulus lagi. Paulus menulis tahun 58 mulai. Siapa lagi yang menyaksikan?
Yesus datang ke Paulus, siapa? 13 kitab Paulus karang sendiri. Bukan wahyu dari Tuhan. Tak ada malaikat datang kepada siapa? Paulus. Tidak ada. Kemudian Gabriel datang kepada Paulus, itu enggak ada. Tidak ini saya tanya kesaksian. Suaranya kecil bang, suara kecil. Kesaksian Yohanes sama Yesus itu. Siapa? Yohanes. Yohanes murid Yesus. Yohanes murid Yesus, ya, anak Zebedeus. Tapi pengarang buku Yohanes bukan murid Yesus. Coba saudara baca di Yohanes 21 nomor 24. Coba dibaca. Ya, perdengarkan juga kepada saya, mana tahu saya salah. Silakan. Tidak ada Bible di sini, hanya dalam. Waduh, ini yang bahaya nih. Susah buka di sini. Silakan buka dulu, bacakan kepada saya. Saya juga ingin tahu. Mana tahu Roh Kudus saya membisik sesuatu yang tidak sesuai. Silakan. Saya bilang tidak ada Bible di sini, tidak ada. Nah, saya bacakan kalau gitu. Yohanes 21 nomor 24 dikatakan begini. Dialah murid. Penulis buku Yohanes mengatakan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini. Dan dikatakan, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Penulis Yohanes mengatakan, dialah murid yang telah menuliskan semuanya ini dan telah memberikan kesaksiannya, dan apa yang menjadi kesaksiannya itu adalah benar. Dia tidak mengatakan akulah murid, tapi dialah murid. Berarti pengarang Yohanes bukan murid Yesus. Cuman orang Kristen ini gak belajar. Kenapa? Abang siapa? Hah? Saya tahu abang siapa? Tidak ada yang tahu siapa penulis buku Yohanes. Dan ingat, nanti di abad keempat baru buku Yohanes itu diberi nama Yohanes, kitab Yohanes, biar dianggap bahwa itu tulisan Yohanes. Sebelumnya nggak ada namanya. Ya? Al-Quran siapa yang tulis? Al-Quran sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan validasi. Tadi bilang Al-Quran tuh Allah sendiri yang kasih ke Muhammad, kok teman-teman Muhammad yang tulis lagi. Kan datang Roh Kudus datang tuh. In huwa illa wahyu yuha. Turun wahyu itu ke kalbu beliau. Baca di dalam kitab Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi, aku Tuhan akan menyatakan diriku melalui penglihatan nabi tersebut dan akan berkata kepadanya melalui mimpi. Kitab Yohanes bukanlah karangan langsung dari Yohanes murid asli Yesus, melainkan hasil karya komunitas Kristen belakangan yang menggunakan nama Yohanes sebagai klaim otoritas. Yohanes bin Zebedeus adalah seorang nelayan sederhana dari Galilea yang tidak terbelajar dan berbahasa Aram. Sementara Injil Yohanes ditulis dalam bahasa Yunani tingkat tinggi, dengan konsep filsafat Yunani yang sangat kental, seperti penggunaan istilah logos di awal bab. Secara historis dan akademis, teks asli Injil Yohanes tidak pernah mencantumkan nama penulisnya atau anonim. Baru pada abad kedua Masehi, tradisi gereja menyematkan nama Yohanes untuk memberikan legitimasi teologis pada kitab tersebut. Oleh karena itu, terdapat kontradiksi teologis yang sangat nyata antara profil murid asli Yesus. Kitab Yohanes ditulis puluhan tahun setelah Yesus tiada, sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi, oleh penulis misterius yang diduga merupakan pengikut Paulus atau teolog Helenis, bukan saksi mata langsung. Hal ini terlihat dari corak doktrinnya yang sangat meninggikan Yesus melebihi manusia, yang sangat berbeda jauh dengan Injil-Injil sinoptik. Jadi kesimpulannya, mengklaim murid asli Yesus sebagai pengarang Injil Yohanes adalah bentuk pengaburan sejarah yang tidak didukung oleh fakta manuskrip maupun bukti akademis yang sah. Jadi tidak ada saksi karena dia datang dalam mimpi Nabi. Tidak ada saksi karena dia melihat kenyataan-kenyataan tentang pewahyuan hanya Nabi tersebut.
Nabi Muhammad datang padanya wahyu. Setelah datang padanya wahyu, dia sampaikanlah wahyu itu kepada sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Nah, sedangkan Yesus Dalam Al-Quran Allah bisa perintah orang kawin sama umur 6 tahun, 9 tahun. tak ada dalilnya, tak ada dalil. Nggak ada dalilnya. Yang benar di dalam kitab Bilangan 31 nomor 40, ambillah anak bayi yang masih perawan untukmu. Bilangan 31 nomor 40. Kalau dalam Al-Quran nggak ada dalilnya kayak gitu. Aduh, parah ini, parah. Jangan mau ditipu sama misionaris, kawan. Jangan mau ditipu sama misionaris. Belajarlah Islam pada sumber yang benar. Kalau di Bible, Anda buka nanti di Bilangan 31 nomor 40, ambillah anak-anak belia, anak-anak kecil yang masih perawan untukmu. Apa? Al-Quran suruh bisa menikah ya istri 3 atau 4 atau Nah, kalau di Kristen malah nggak ada batasannya. Nggak ada batasan di Kristen. Malah nikah di Kristen tuh nggak ada, yang ada kawin. Coba carikan saya data di dalam Bible. Kristen, jemaah Kristen, umat Kristen selain imam diperintahkan cukup 1 istri. Kalau ada 10 juta 1 ayat. Kalau ada perintah dalam Kristen cukup 1 istri, 10 juta 1 ayat. Kecuali kepada imam, selama dia menjabat dia nggak boleh 2 istri, harus nggak boleh 1, harus lebih, tidak boleh lebih dari 1. ayatnya ada. Tunjukkan. Tapi dalam bahasa saya kurang ngerti. Mati ya. Balasian anakah. Nggak ada 1 istri di Kristen itu, nggak ada. Yang ada malah berlipat ganda. Ada dalam Bible itu tertulis begini. Saya translate dari bahasa. Apa yang disatukan Tuhan? Tertulis begini. Kalau laki-laki bisa menikahi lagi kecuali Cerai. istrinya selingkuh atau Ya sudah. Tidak. Mana dalilnya cukup 1 istri, mana di Kristen? Di dalam Lukas 18 29 sampai 30 Yesus berkata begini, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh lipat kali ganda saat ini juga. Lipat kali ganda itu berapa, Bang? Berapa kalau lipat kali ganda? Kalian Kristen tidak pernah baca Bible, cuman dengarkan khotbah di gereja doang. Kami yang umat Islam ini yang menguasai Bible, karena ingin menyelamatkan kalian supaya kalian itu jangan diperbodoh. Kami yang paham. kami yang bodoh kalau ada Al-Quran itu hanya duplikat kitab suci Alkitab. Oh mama ilmu dari mana lagi itu didapatkan? Ilmu dari mana lagi Al-Quran duplikat? Siapa yang menduplikat? Karena dalam Bible itu sudah tertulis. Apa yang tertulis di Bible? Yang ada orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi. Itu yang betul. PL itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Diambil. Dicomot satu kitab terjemahan dari agama Yahudi masuk ke Kristen. Itu yang betul. Setelah masuk ke Indonesia, Bible mengambil istilah-istilah dari Islam, dari Al-Quran. Itu yang betul. Mungkin dari istilah-istilah dari kitab suci Alkitab. Enggak, Alkitab itu dari Quran. Yesus sendiri adalah Alkitab itu.
Oh, enggak ada. Alkitab itu bahasa Islam. Nanti di Indonesia baru penjajah mengambil kata Alkitab untuk dipakai nipu umat Islam. Tidak ada kata Alkitab itu di Kristen sebelum ada penjajah masuk Indonesia. Enggak ada. Yang ada Biblos atau Bible atau Holy Bible atau Tabiblia. Tabiblia dalam bahasa aslinya. Pertama kali disebut Tabiblia. Apa artinya Tabiblia? Kumpulan buku-buku. Al-Kutub atau Kutubun dalam bahasa Arab. Bukan Alkitab. Alkitab itu nama lain Al-Quran. Oke? Kita masuk tema atau gimana? Antikristus? Nah, penjelasan abang tadi tidak sesuai dengan. Ya, Anda kan Kristen, maklum. Gimana, masuk ke tema atau gimana? Yang mana? Jadi abang, saya kan tadi hanya tanya logika abang saja. Karena kalau masuk tema itu saya juga kurang. Ya sudah, saya kan sudah menjelaskan abang, saya sudah jelaskan. Lagian juga Anda kena pelanggaran ini dari TikTok karena Anda merokok. Kena pelanggaran. Istirahat dulu daripada nanti akunnya kena blokir dari TikTok. Maaf, saya turunkan sebelum diblokir sama malaikat maut. Silakan saudara Kristen yang lain. Halo, semangat malam. Halo. Ya, Katolik Protestan. Katolik Protestan, Bang. Ya. Protestan. Protestan. Buka kameranya, silakan, Bang. Ya, tunggu dulu. Nanti dibuka. Cuma Lukas 2 ayat 11 jelaskan cuma. Ya, Lukas 2 ayat 11 gimana kamu? Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir apa? Yang lahir apa? Tuhan. Yang mati di atas tiang salib apa? Jangan masuk ke situ dulu. Jangan kamu masuk ke situ dulu semua. Jangan masuk ke situ dulu. Sambal aja semua. Kurang aja. Kristen mati di atas tiang salib. Yang lahir apa? Tuhan. Yang mati di atas tiang salib apa? Jangan masuk ke situ. Cuma. Yang lahir apa? Tuhan. Yang mati di atas tiang salib siapa? Jangan masuk ke situ. Kita sepakat dulu baru masuk ke situ. Sepakat dulu. Yang lahir apa? Tuhan. Yang mati di atas tiang salib siapa? Jangan masuk ke situ dulu. Semua bangke. Gila. Yang lahir siapa? Tuhan. Yang mati di atas tiang salib siapa? Jangan masuk ke situ. Semua anjrit. Kelas semua masuk ke situ. Gimana orang masuk ke situ? Jangan masuk ke situ dulu. Sepakat dulu baru kita masuk ke situ.
Yang lahir apa? Dirinya setiap Tuhan. Yang mati dibunuh tentara Romawi siapa? Anjrit. Jancok semua ini, jancok semua, jancok semua. Kristen kehilangan Tuhan, mati dibunuh. Aduh, parah. Aduh. Jadi Tuhan yang mati. Jangan masuk ke situ dulu. Setiap yang lain. Nggak boleh. Yang lahir Tuhan, yang mati. Hah? Yang mati siapa? Tanya ayam. Tanya ayam. Tanya ayam semua, tanya ayam. Ayam. Yang mati apa ayam? Nah, itu. Jawab ayam. Parah kalian kita. Parah kalian ini. Parah. Masa Tuhan mati weh? Sepakat dulu. Iya, saya sepakat. Saya ikuti irama kalian. Tuhan kalian lahir. Lalu yang mati siapa? Berarti Di ada atas salib. ayatnya. Berarti dia Tuhan dong. Nah, karena kamu sudah mengakui. Terus yang mati siapa? Nah, semua sudah mengakui, guys. Iya, yang mati di atas tiang salib siapa? Ya, Yesus. Tuhan enggak? Tuhan. Betul Yesus bukan. Kau semua bangke, bangke. Terus. Malah kau. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Memang begitu. Setiap yang lain gitu Memang begitu ceritanya. Tolol dengan punya akal harus mati. Tuhan mati harus punya akal gara-gara katanya. 3 hari. Ya, memang harus mati dia. Nah, Tuhan harus mati. Itu yang lain. iya memang ceritanya kayak gitu gimana? Mau gimana kamu? Mau Jadi gimana? Tuhan mati. Jangan dirinya cuma. Tuhan mati. Biar abang ini yang bicara di atas, jelas kan? Jangan gara-gara 3 hari mati selamanya rupanya. Beberapa dalam pengetahuanmu tentang kita cuma jawabmu itu kayak dari tahu dari mama gila. Tuhan mati serius. Suma. Al-Quran begitu ya, Suma. Ceritanya kayak gitu gimana? Tuhan mati serius. Nah, seberapa dalam pengetahuanmu tentang pencipta? Iya, pencipta mati. Nah, seberapa dalam pengetahuanmu tentang pencipta? Iya, sudah selesai. Kita udah final. Yang lahir pencipta, yang mati. Kan kau kan cuma 1 ayat dalam ini. Otak-otakmu cuma 1 titiknya. Kan cuman Lukas 2 nomor 11 yang dibawa kawan kita ini. Konsep bahwa Tuhan harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia adalah sebuah gagasan yang sama sekali tidak masuk akal, baik secara logika ketuhanan maupun ajaran tauhid para nabi. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Suci, dan Maha Kaya memiliki sifat kekal atau baka, serta tidak membutuhkan kurban darah atau kematian makhluk untuk mengampuni dosa. Jika Tuhan dapat mati, meskipun diklaim hanya wujud kemanusiaannya, maka hal tersebut jelas menodai sifat keagungan Allah yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, serta tidak tersentuh oleh kelemahan fisik. Pengampunan Tuhan atas dosa manusia pada hakikatnya tidak memerlukan syarat penyiksaan atau kematian yang tragis. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Cukup dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dari manusia itu sendiri tanpa perlu mengorbankan sosok yang tidak bersalah. Selain itu, peristiwa penyaliban ini sebenarnya merupakan doktrin buatan manusia yang memutarbalikan fakta sejarah dan ajaran asli Nabi Isa alaihi salam. Narasi kematian Tuhan di kayu salib lahir dari pengaruh teologi Paulus yang memunculkan konsep dosa waris dan penebusan dosa demi mempermudah penyebaran ajaran ke dunia non-Yahudi atau pagan. Yesus sendiri dalam tradisi Islam selamat dari tiang gantungan karena Allah mengangkatnya dan menyamarkan wujud orang lain yang disalibkan. Mengklaim bahwa Sang Pencipta alam semesta harus mengalami penderitaan, dianiaya, dan mati di tiang salib justru merendahkan derajat Tuhan itu sendiri dan bertentangan dengan firman Allah yang menegaskan kejayaan serta perlindungannya terhadap para nabi dan utusannya.
Emang ada data lain yang dibawa? Kan cuma itu doang. Itu membuktikan Sendiri Muhammad tahu baju. Gini coba. Sekarang kita jujur-jujur aja. Sekarang Yang mati dibunuh tentara Romawi ini Alkitab Tuhan mana atau ada bohong? bukan? Nih, Alkitab mana ada bohong? Iya, jujur Bibel. Itu bukan. Makanya aku tanya sama lo, yang mati dibunuh tentara Romawi siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus Berarti Tuhan mati. mati dalam 3 hari. Wah! Lalu yang menjaga alam semesta siapa? Bah, buruk kali kau. Badannya yang mati, badannya. Badannya yang mati, rohnya tidak mati. Tidak mati, buruk kali Berarti kau. stroke. Kalau mati badannya, kami juga ini mati. Tidak punya apa. Berarti kena stroke. Berarti kena stroke. Kena stroke. Dagingnya mati, rohnya tidak. Kaunya itu. Gini cuma. Dagingnya mati, rohnya tidak. Apa namanya Gini itu? cuma. Iya, stroke. Apa kata? Coba dulu dengarkan. Tuhanmu kena stroke. Coba dulu dengarkan. Bodoh kau semua bodoh. Ini, Kau aku sendiri tahu. menjawab. Tuhanmu daging, Yesus yang lahir, Yesus Yang Tuhan. Ini kan punya roh Habis dia. itu dagingnya mati, terus Dan rohnya dagingnya- masih hidup. Tidak kemayanya Manusia nggak yang ada. mati dagingnya Apalagi tapi rohnya. rohnya masih hidup itu namanya stroke. Bampuki kau semua bampuki. Bampuki kau. Cuma ngajar kau. Ya ampun, sampai Ini cuma. segitunya mempertahankan ajaran Aku yang kayak bertanya gini. dulu, jangan dulu ketawamu. Kayak enggak pernah kau ketawa kau. Kau yang membuat aku kayak gini. Tadi aku nggak ada tertawa. Kawanmu inilah yang bilang Tuhan mati. Bukan Iya, aku. berhenti dulu ketawamu. Jadi Tuhanmu mati atau kena Coba. stroke? Nah, Mati. Mati. Tuhan mati kan? Ya. Nah, lalu yang mengurus alam semesta siapa? Ya terserah kau lah semua. Kok jadi aku? Kau ini bodoh kau semua. Bodoh kau. Kau bilang pula aku bodoh. Yang mana yang oh ya, bodoh sebenarnya? dia ini? ajar dulu kau. Dia ajar dulu kau, Wara. Dia ajar dulu kau. Coba bang. Coba. Berani kau enggak. Udah ada bohong di sini. Alkitab enggak ada bohong-bohong. Ya udah buka kamera, silakan kita masuk tema. Jangan kau pamer lagi Tuhan kau mati ya. Bagus itu. Jadi ini dah temamu ini kan? Temamu Buka ini. kamera, iya buka kamera dulu bang, silakan. Tunggu, gelap di sini gelap. Enggak ada Oh lampu. itu lah kalau ajaran Paulus begitu. Sudah sekali Buka berbohong. kamera gini. bang. Buka kamera. Buka kamera. Namanya kan antikristus. Buka kamera dibilang Gimana pengetahuanmu tentang antikristus ini? disamber nanti sama moderator turun. Enggak nampak Itulah. juga mukaku. Ini gelap ini. Kalau aku nggak bisa lawan aku. Buka kamera, buka. Enggak mau, enggak bisa gelap ini. Mau diskusi atau mau turun? Turun enggak apa-apa. Oh ya udah turun bang. Sayang sekali padahal materinya bagus. Bukan enggak? Enggak berani kau ngomong. Bukan Kau ya. dulu makermu. Masker pula. Nah, jadi Gimana bang? Nah, Lukas 2 ayat 11. Ayo. iya, pada hari ini telah lahir bagi Kristen Iya. juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan dulu ya. Sudah. Stop. Nah, yang mati di atas tiang salib siapa? Stop dulu semua. Berarti sudah ada ayatnya bahwa dia itu Tuhan gitu. Iya, mau maksudnya. 1000 ayat, mau 2000 ayat, kalau endingnya tidak mengenakan buat apa lahir? Kalau ujung-ujungnya mati dibunuh tentara Romawi. Itu menjawab apa yang sering ditanyakan umat Islam bahwa mana ayatnya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah itu ayatnya gitu maksudnya. Kenapa ribet kali baca KPR 2 nomor 36 itu dalilnya. Yahudi seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Allah telah membuat Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan. Kenapa ribet? Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib menjadi Tuhan.
Nah, betul. Nah, ada berapa Pintar juga, Tuhan? Tong. Ada berapa Tuhan? Nah, ada berapa Tuhan? Yang mana yang satu itu? Yesus Kristus. Lah, dia jadi Tuhan, yang membuatnya menjadi Tuhan adalah Allah. Gimana ceritanya? Satu Tuhannya Yahudi, satu Tuhannya Kristen, begitu ya? Ya. Ya udah. Ketawa lagi semua. Aku berlindung kepada Allah semua. Turunanku 7 turunan sampai seterusnya yang menjadi agama Kristen, gila benar. Jadi satu Tuhannya Yahudi, satu Tuhannya Kristen. Itulah keunikan kita beriman semua. Ada pula keunikan beriman. Lah, memang susah dimengerti sama IQ rendah. Tuhannya Yahudi membuat Tuhanmu menjadi Tuhan. Kok bisa sampai sehina itu kalian dibuat? Itu intinya di sini sudah ada ayatnya bahwa Yesus itu Tuhan. Tuhan yang dilahirkan manusia. Sekarang yang mana yang lebih tua, yang melahirkan atau yang dilahirkan? Ya tua yang melahirkan lah. Berarti Maria lebih tua dari Yesus. Kalau segi kemanusiaan ya iya. Katanya yang lahir apa? Yang lahir Tuhan. Nah, yang lahir ini lebih tua mana dengan yang melahirkan? Lebih tua yang melahirkan. Nah, berarti Maria lebih tua daripada Tuhanmu. Tapi kalau segi kemanusiaannya, kan lahir Tuhan. Yang lahir manusia atau Tuhan? Manusia yang mewujudkan Tuhan manusia. Para manusia yang mewujudkan Tuhan atau apa? Mana yang benar ini? Mana yang betul? Ya itu. Udah aku bilang kan, agamamu itu irasional dan masuk akal. Ini yang di bawah ini ngetik-ngetik ini ya, ini ngehujat semua ini. Kok menghujat orang cuma tertawa pun? Masa ada Tuhan lahir habis itu dipantek sama Romawi? Aduh. Tuhan itu kau bikin main-mainan. Tuhan lebih tua mamanya dari dia. Tuhan dibunuh manusia. Tuhan dilahir. Kau menghina kali kalian ini. Aduh, kalian ini sangat menghina. Kok ada Tuhan dari segi kemanusiaan? Tuhan punya segi manusianya. Iya, maksudnya dia kan berubah menjadi manusia. Kok Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Ya, dia kan maha kuasa. Jadi ketika dia berubah menjadi bukan Tuhan, apa namanya? Ketika Tuhanmu berubah menjadi bukan Tuhan, apa namanya? Ketika Tuhan berubah menjadi manusia. Iya, berarti dia kan berubah menjadi bukan Tuhan. Kok berubah menjadi bukan Tuhan? Manusia Tuhan gak? Dia kan berwujud manusia. Iya. Sekarang kalau dia berubah menjadi manusia, itu berubah jadi Tuhan atau berubah jadi manusia? Sabar. Bangkit ya semua. Sampai mati kau itu. Aku yang kau sumpai. Kau dikutuk sama Tuhan itu. Masa Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Ilmu dari mana? Gimana cara jelaskannya ya? Pusing juga saya. Saya tanyanya ke sana, ke sini, bikin pusing lah. Ikuti saya. Angkat tangan satu. Asyhadu. Wah. Daripada kau gila. Asyhadu. Sabar dulu semua. Maksudnya begini, kamu yang bikin pusing. Bagaimana
Bagaimana tidak pusing orang menelaah tentang konsep Tuhan itu pakai akal. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, kata Yesus. Masa lupa? Jadi ketika kita berbicara mengenai Tuhan, pendekatan yang harus kita gunakan adalah pendekatan ilmiah yang harus kemudian difilter oleh akal. Bagaimana Tuhan lahir dari rahim manusia? Gimana yang bisa terima itu? Tuhan menjadi bayi imut, menjaga alam semesta ini bayi imut. La haula wala quwata illa billah. Berhentilah. Hanya gara-gara tidak mau sujud sama Tuhan, kalian memilih memperbodoh diri. Padahal Tuhan sudah mengatakan hidup kekal itu apa? Gunakan akal. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Yesus hanya utusan. Udah selesai. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Udah, titik. Kata siapa itu? Kata Yesus. Makanya Yesus sering berteriak apa? Wahai orang-orang Israel, Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu sah. Yesus mengatakan Yohanes 4:24, Yohanes 4:22, Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Nah, Yesus menyembah. Kenapa pula kalian menyembah? Karena kalian tidak mau tunduk pada Tuhan. Kalau masuk Islam kan tunduk pada Tuhan. Tiap hari sujud. Kalau di Kristen kan cuman salto-salto aja satu kali seminggu. Habis itu mimpi masuk surga. Masuk angin aja tidak. Sebenarnya aku naik di sini mau tanya itu Lukas 2 ayat 11 berarti Ya udah. sudah dibenarin sama Suma. Ya udah, Tuhanmu lahir, udah selesai. Tuhanmu lahir. Berarti ada ayatnya dong. Iya, silakan aja Anda, semakin Anda sesat, semakin Anda percaya, semakin Anda sesat. Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Udah selesai. Gimana pula kenapa itu semua? Bilangan 23 nomor 19. Alamak. Tahu juga ini Suma ini. Baru kali dia tahu. Namanya orang belajar. Tuhan bukan manusia, Yesus manusia, dan bukan anak manusia. Yesus anak Maria, anak manusia. Datang situ nyembah. Kan itu namanya blow on. Berarti utusan begitu. Ya utusan lah, cumi. Nah, misalkan kalau kita Kristen nih, percaya bahwa dia utusan, terus gimana? Kalau kamu percaya Yesus itu utusan, masuk Islam. Lah, kok bisa? Ada ayatnya nggak? Ya, Yesus yang mengatakan itu. Mana ayatnya? Mana? Dia mengatakan gini, Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Siapa penolong itu? Dialah yang akan menginsafkan dunia akan dosa, mengajarkan segala hukum-hukum, dan mengajarkan tentang keadilan. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamad, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Itu ayat di mana? Ayat berapa? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Yohanes ayat 11 nomor 27. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Yohanes 16. Oke. Bahkan di dalam KPR 3 nomor 2223, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayo, siapa tuh yang datang setelah Yesus nabi? Ayo, imam-imam kepala mahkamah agama dan juga imam-imam di Yerusalem dan orang-orang Lewi datang kepada Yesus dan juga datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka bertanya, apakah kamu adalah Elia atau kamu Mesias, atau jangan-jangan kamu adalah nabi yang akan datang itu? Ayo. Ahli Taurat dan imam Lewi menunggu nabi yang akan datang. Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau Mesias? Bukan. Apakah engkau adalah nabi yang akan datang? Bukan juga. Berarti ada nabi yang akan datang. Makanya Yesus mengatakan begini,
kerajaan Tuhan akan diambil kepadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Buah kerajaan, ajaran Abraham, ajaran Ismail, ajaran Ishak, ajaran Yakub, ajaran Daud, Musa, ajaran Daud, ajaran Salomo, ajaran Yesus. Jika kita menganalisis karakteristik serta profil kenabian secara objektif, nabi yang dimaksud tersebut lebih tepat dan sempurna merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa dan Muhammad SAW memiliki banyak kesamaan mendasar yang tidak dimiliki oleh Yesus. Keduanya lahir dari ayah dan ibu secara normal, menikah dan berkeluarga, memimpin kaumnya secara politik dan militer, membawa hukum atau syariat baru, yaitu Taurat dan Al-Quran, serta wafat secara alamiah dan dimakamkan di bumi. Sebaliknya, doktrin Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan yang mati di kayu salib, lalu bangkit dan terangkat ke langit, sehingga statusnya secara teologis diakui berbeda dari Musa yang murni, seorang manusia dan utusan Allah. Selain itu, konsekuensi dalam ayat tersebut bahwa barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi atau dikeluarkan dari tengah kaumnya, sangat sejalan dengan rekam jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW yang datang membawa hukum yang tegas, memimpin pemerintahan di Madinah, serta menegakkan keadilan dan hukum Allah di mana mereka yang membangkang dan mengkhianati perjanjian dihapuskan kepemimpinannya. Yesus sendiri selama masa pelayanannya tidak pernah memegang kekuasaan politik, tidak menerapkan hukum pidana fisik, dan secara tegas menyatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Oleh karena itu, nubuatan tentang hadirnya seorang nabi yang serupa dengan Musa, seorang pembawa syariat, pemimpin bangsa dan utusan yang murni manusia, secara historis dan tekstual paling tepat tergenapi pada diri Nabi Muhammad SAW. Bersinar sampai hari ini sudah 1400 tahun tidak pernah padam. Dinul Islam sentralnya di Mekah Al-Mukarramah. Kerajaan Tuhan yang tadinya berjaya di kota Daud akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ayo bang, ayo. Tapi adakah katanya Muhammad di situ? Kalau ada nama Nabi Muhammad bukan nubuat namanya. Yang namanya nubuat, ramalan Nabi itu tidak menyebut nama, tetapi siapa yang menggenapi itulah dia. Contoh Ulangan 18 nomor 18. Aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau wahai Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulut nabi tersebut. Nah, nggak disebut namanya. Tapi harus ada tanda-tandanya gitu. Harus ada tandanya. Bismi Anoki, dia akan mengatakan segala sesuatunya itu dengan namaku, demi namaku. Nah, lihat Al-Quran. Dengan namaku kah? Iya, Bismi Anoki dalam bahasa Ibrani-nya, demi namaku. Nah, Al-Quran apa? Itu? Nama Bismillah. Siapa, nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Oh, bukan nama kayak apa? Demi namaku, demi pencipta langit dan bumi. Makanya Nabi Muhammad setiap baca Quran, Bismillah, demi nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gimana? Mirip kisahnya Paulus. Apa pula Paulus? Paulus itu nabi palsu yang dinubuatkan di Bible. Astagfirullahaladzim. Yesus sendiri yang mengatakan nama Yesus. Nah, kan sudah dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapa itu yang datang kepada murid Yesus memakai nama Yesus? Paulus. Ya udah. Memang ada itu bang? Ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Matius 24 nomor 5. Oke. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Saya mau setuju? Tanya pendeta nanti nih bang. Tanya pendeta, kalau perlu seret ke sini. Oke. Ada pendeta di bawah ini. Saya mau tanya. Iya, kita naikkan pendeta. Nah, biar jangan ditunggu dulu bang, biar aku tanya dia. Boleh. Kita naikkan dulu. Terima terus perpuluhan dan bisa membela anjir. Iya, ini ada pendeta perempuan nih. Tapi
gatal lagi kalau ini. Tidak nyangkut dia. Numpang lewat kayaknya. Banyak pendeta kayak kemarin. Itu bang, aku sering nonton. Nah itu mah pendeta kampret itu. Mana ini teman-teman pendeta ini? Coba yang ini ya. Ya, kalau ada pendeta terus bisa dia apa? Jelaskan. Nggak bisa menjawab, bisa aku bisa pertimbangkan nanti. Siapa tahu jago nah. Kita naikkan dulu ya. Mana tadi ini? Soalnya aku ditanya sama pendeta kemarin, cuma tanya aja sih, cuma itu ayat apa Lukas 2 ayat 11. Ternyata Tuhan yang mati. Halo detektif, semangat malam. Ya, selamat malam. Katolik Protestan abang. Saya SIB. Apa? Saya SLB? Christian. Saya Christian. Oh Christian. Silakan. Ini ada kawan kita mau bertanya. Buka kameranya. Ya. Belum Silakan, dapat buka kamera. Ini sudah, nih sudah. Tinggal Anda terima, tersave dia. Enggak. Aku tanya saja yang arah kebenaran Yesus tuh. Adakah dia Kristen ataupun Muslim? Muslim. Muslim ya. Ya. Oke. So satu pertanyaan saya untuk Abang Zuma. Oke, saya sebagai Kristen, dalam ajaran yang Kristen ajar dengan saya apa yang saya tahu, dia mengajarkan kedamaian dan tidak akan menghakimi mana-mana agama. Tetapi apa yang saya dapati pada Abang Zuma dan juga Edis TV, di mana-mana menghakimi setiap agama. Apakah itu ajaran daripada agama kita? Yang kita anut itu ajaran. Baik. So, kejap, bagi saya peluang untuk bercakap. Nanti Abang Zuma huraikan. Oke. Apakah agama itu apakah agama itu kira macam memberi jaminan kita masuk surga ataupun neraka?